Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2251. Kamu nggak punya HP. Charlie tidak percaya dengan kata-kata Wendy. Hari-hari ini, bahkan seorang bibi di warung pinggir jalan memiliki telepon pintar. Tetapi Wendy, seorang gadis muda dan modis, tidak memiliki ponsel. Ini benar-benar luar biasa. Wendy melihat wajah Charlie penuh kejutan. Dia menjadi lebih malu, dan berkata dengan ragu-ragu, "Kakak ipar, telepon saya diambil oleh orang-orang Donald," kata Wendy sambil menundukkan kepalanya karena malu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia benar-benar merasa bahwa dia tidak bisa menahan wajahnya sama sekali. Seluruh keluarga Wilson sekarang memang berada di titik terendah. Dia bahkan tidak mampu membeli ponsel. Sungguh sebuah kemiskinan. Ketika Charlie mendengarnya, dia langsung mengerti. Setelah Donald membunuhnya, dia sangat membenci keluarga Wilson. Dia tidak ingin berurusan lagi dengan keluarga Wilson. Dia tentu saja ingin menghidupi keluarga mereka. Apalagi untuk hal semacam ini, Charlie hanya perlu menyapa Donald. Donald pasti akan mengembalikan standar kehidupan mereka sebelumnya. Dan bahkan Donald akan terus berinvestasi pada keluarga Wilson untuk menghidupkan kembali keluarga Wilson. Bagaimanapun, hanya butuh puluhan juta untuk merevitalisasi Wilson Group. Meskipun Donald telah kehilangan sebagian besar harta keluarganya, dia masih memiliki banyak dana. Sedikit dana dari celah-celah jarinya sudah cukup untuk menghidupi keluarga Wilson. Namun, Charlie tidak berencana melakukan ini. Keluarga Wilson menderita hari ini, dan itu adalah kesalahan mereka sendiri. Terutama wanita tua dan Christopher, yang sengaja melawan Charlie dan keluarganya. Oleh karena itu, hukuman yang seharusnya diberikan kepada mereka tidak boleh kurang. Memikirkan hal ini, Charlie memutuskan untuk memberi Wendy sedikit bantuan sebagai hadiah. Karena dia sudah melakukan kesalahan dan ingin memperbaiki dirinya, dia juga dengan tulus meminta maaf pada dirinya sendiri dan panggilan kakak iparnya. Charlie selalu menjadi orang dengan penghargaan dan hukuman yang jelas. Selama kejahatan yang dilakukan bukan merupakan kejahatan berat, atas dasar pengobatan yang sungguh-sungguh dapat diberikan pengampunan dalam jumlah tertentu. Misalnya, dalam keluarga Webb, meskipun Kian benar-benar seorang bajingan, tetapi dalam analisis akhir, kejahatan itu tidak menyebabkan kematian. Meskipun Donald dan putra sulungnya Sean mendominasi, mereka juga tidak melakukan kejahatan berat. Oleh karena itu, mereka bertiga, ayah dan dua anak, semuanya masih bertahan hingga saat ini meskipun banyak kesulitan. Namun, Nelson, saudara ipar Donald, telah melakukan segala hal buruk dan kehilangan hati nurani. Orang seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bahkan jika dia mengundurkan diri dan memutuskan untuk melakukan perbuatan baik seumur hidupnya, dia tidak bisa membiarkan hidupnya sia-sia. Karena dia telah berbuat dosa yang tidak dapat diampuni. Pada saat ini, Charlie merogoh sakunya dan mengeluarkan uang kertas 50 yuan. Dia menyerahkannya pada Wendy, dan berkata, "Baiklah, ambil 50 yuan ini, kamu bisa naik taksi." Wendy sedikit ragu-ragu, bertanya-tanya dalam hati, apakah dia harus menerima 50 yuan itu? Meskipun hanya 50 yuan, baginya, itu adalah jumlah uang yang cukup besar. Jumlah ini bisa membuat perbedaan besar. Pekerjaannya saat ini hanya menghasilkan 200 yuan sehari. Selain makanan, dia harus membeli beberapa obat-obatan dasar untuk Christopher dan Harold. Faktanya, setelah kedua orang ini meninggal, masing-masing membutuhkan setidaknya puluhan ribu biaya perawatan agar dapat pulih dengan cepat. Tetapi karena mereka tidak memiliki uang, mereka hanya dapat mengandalkan sedikit latihan fisik dan pemulihan yang lambat. Ditambah dengan kurangnya nutrisi, dalam situasi keduanya saat ini, mereka mungkin tidak benar-benar bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan dalam setahun. Jadi Wendy berharap dapat menghasilkan uang sebanyak mungkin. Meskipun hanya beberapa puluh yuan lebih,
Setidaknya dia dapat membeli 2 pon untuk ayah dan kakaknya. Atau membeli 2 tulang besar untuk membuat sup dan minuman. Jadi, dia membungkuk kepada Charlie dan berkata dengan tulus, "Terima kasih kakak ipar. Aku benar-benar kekurangan uang sekarang. Jadi aku tidak akan ragu mengambilnya darimu." Wendy mengambil 50 yuan dengan kedua tangannya. Charlie mengangguk dan berkata, "Naik taksi saja. Kamu bisa sampai di sana dengan 10 yuan." Meskipun Wendy sedikit enggan, karena Charlie berkata begitu, dia tidak berani membantah. Dia berkata cepat, "Oke, kakak ipar. Terima kasih banyak." Charlie bersenandung dan bertanya padanya, "Kamu bekerja sampai jam berapa?" Wendy berkata dengan lembut, "Klien yang melihat rumah biasanya mulai dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Kami tidak pulang kerja sampai jam setengah 7. Charlie mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu cepat pergi. Aku juga pergi." Bab 2252. Wendy membungkuk dan berkata, "Kakak ipar, hati-hati di jalan." "Baiklah, ayo pergi." Charlie melambai padanya, memutar akselerator sepeda listrik, dan pergi dengan cepat. Wendy menatap punggung Charlie, dan dipenuhi dengan emosi. Pada saat ini, yang paling dia harapkan bukanlah menghasilkan uang, atau disukai oleh orang pria kaya. Yang paling diharapkannya adalah bisa duduk di kursi belakang sepeda Charlie. Dia merasa duduk di jok belakang itu pasti akan memberikan rasa bahagia dan sangat menenangkan. Charlie mengendarai sepeda listriknya dan tiba di Shangri-La. Ishak sudah menunggu di pintu masuk. Melihat Charlie naik, dia segera melangkah maju dan berkata, "Oh, Tuan Muda, Anda tidak cocok mengendarai sepeda listrik ini. Mengapa Graham dan Zeke White tidak mengendarai mobil? Kamu tidak suka mobil super?" Charlie mengangguk. Mobil itu tidak praktis, dan terlihat terlalu arogan. "Jika saya mengendarainya keluar, semua orang akan mengejar dan mengambil gambar. Saya tidak suka perasaan profil tinggi seperti itu." Ishak berkata, "Kalau begitu, haruskah saya mengatur mobil yang lebih sederhana untuk Anda? Bagaimana dengan Phaeton?" Charlie berkata dengan tangannya, "Tidak, saya sudah terbiasa mengendarai sepeda listrik." Aurus Hill tidak besar. Di kota kecil seperti Aurus Hill, sangat nyaman mengendarai sepeda listrik. Ngomong-ngomong, saya belum mengisi daya hari ini. Sepertinya baterainya hampir habis. Anda dapat meminta seseorang untuk mengisinya. Dengan mengatakan itu, dia memarkir sepeda listrik di pintu dan mendesak, "Ayo, temani aku menemui Rosalie." Ishak seger berkata kepada seorang anak buahnya yang sedang memarkir valet di sebelahnya, "Cepat parkirkan sepeda listrik Tuan Wade. Bersihkan dan isi ulang baterainya." "Baik Tuan Cameron." Pria itu menanggapi dan bergegas mendorong sepeda listrik itu menjauh. Charlie dan Ishak melangkah ke hotel, dan Ishak membawanya langsung ke lantai atas. Lantai atas hotel adalah lapisan administrasi, yang khusus disiapkan untuk bos besar dan orang-orang besar. Ciri-ciri lantai administrasi adalah wilayahnya yang relatif terisolasi. Pada saat hotel dirancang, beberapa wilayah dibangun di lantai administrasi. Setiap lantai administrasi hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar, ruang lift dan tangga. Dinding beton digunakan untuk partisi, bukan hanya karena agar lebih aman dan lebih pribadi, tetapi juga lebih nyaman bagi petugas keamanan untuk melakukan pekerjaan mereka. Di lantai biasa, akan ada beberapa lift, beberapa set tangga, dan koridor udara yang terhubung. Rutenya rumit, dan tidak mudah bagi orang-orang besar untuk tinggal dengan aman dan nyaman. Rosalie dan yang lainnya diatur di salah satu wilayah administrasi. Ishak juga mengatur banyak orang kepercayaannya agar tetap di sini, untuk memastikan tidak ada yang salah. Pada saat ini, Rosalie mengenakan pakaian dalam olahraga yang dikirim oleh pelayan. Di ruang tamu, ia melakukan latihan kekuatan internal dengan formula internal. Untuk menguasai seni bela diri seperti dia, bakat saja tidak cukup, latihan sehari-hari juga penting. Hanya dengan 10 atau 20 tahun latihan tanpa henti dan rajin, adalah mungkin untuk menjadi master seni bela diri. Namun, Rosalie sekarang merasa bahwa dia tidak pernah bisa tenang dan berkonsentrasi pada sesi latihannya. Semakin dia mencoba untuk tenang, semakin dia memikirkan Charlie.
Tepat ketika dia tidak dapat menemukan perasaan itu, pintu itu berbunyi. Pada saat ini, dia merasakan bahwa Charlie mungkin ada di sini, dan dia sangat gembira. Kemudian, dia bergegas ke pintu dalam 3 atau 2 langkah dan membuka pintu. Ketika dia melihat Charlie berdiri di pintu luar, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan berkata, "Tuan Wade, Anda akhirnya di sini." Setelah berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya mengenakan bra olahraga, dan seluruh leher dan dadanya dipenuhi keringat. Dia berteriak dan bertanya, "Oh, Tuan Wade, tunggu sebentar." Dia segera menutup pintu. Bab 2253. Faktanya, Charlie tidak punya waktu untuk melihat sosok dan kecantikan Rosalie secara jelas. Rosalie sudah menutup pintu. Pada saat ini, Rosalie merasa malu. Dia segera mengambil jubah mandi dan mengenakannya, lalu berlari kembali dengan wajah memerah dan membuka pintu. Menghadapi Charlie, wajahnya merah padam 2 lampu pagi, dan dia berkata dengan malu-malu, "Maaf, Tuan Muda Wade, tadi aku langsung membuka pintu." Meskipun Rosalie adalah master seni bela diri yang kejam, secara emosional, dia adalah gadis perawan yang tidak pernah tertarik pada lawan jenis. Karena itu, ketika menghadapi Charlie, dia merasa malu, yang membuatnya tidak terlihat seperti seorang master seni bela diri. Charlie juga agak malu. Rosalie sama dengan Aurora, cabai dari keluarga Quinton. Karena mereka telah menerima pelatihan profesional sepanjang tahun, mereka berdua memiliki tubuh yang sempurna. Meskipun kejadian itu terjadi tiba-tiba dan terburu-buru, itu benar-benar menyenangkan mata. Namun, Aurora tidak memiliki temperamen dingin bawaan seperti yang dimiliki Rosalie. Aurora tampak seperti seorang gadis kecil yang disukai semua pria. Tetapi Rosalie jelas tidak memiliki temperamen seperti itu. Itu bukan karena dia terlihat ramping di depan Charlie, tetapi dalam citranya di depan orang-orang. Ia selalu memiliki citra yang hanya dapat dilihat dari jauh dan tidak dapat disentuh. Rosalie bahkan memberikan perasaan dingin dan berbahaya bagi kebanyakan pria. Setelah sedikit menyesuaikan pikirannya, Charlie bertanya kepada Rosalie, "Apakah kamu puas tinggal di sini, Nona Schultz?" Rosalie langsung menjawab, "Saya sangat puas. Saya dengar ini adalah hotel terbaik di Aurus Hill. Saya tidak ingin Tuan Muda Wade begitu sopan. Saya akan membuat Anda kesulitan." Charlie berteriak tangannya, "Tidak masalah. Tuan Cameron yang sepenuhnya bertanggung jawab atas hotel ini. Menyiapkan beberapa kamar hanyalah masalah kecil baginya." Baru pada saat itulah Rosalie menyadari bahwa Charlie masih berdiri di pintu. Jadi dia melangkah ke samping, memberi isyarat undangan, dan berkata, "Tuan Muda Wade, silakan masuk dan duduk." Charlie mengangguk dan melangkah ke kamar. Karena itu adalah suite eksekutif yang mewah, Rosalie langsung mengundang Charlie untuk duduk di sofa di ruang tamu. Begitu Charlie duduk, dia mengambil teh dari kamar hotel, membuat secangkir teh untuk Charlie dan menyerahkannya kepadanya. Dia berkata dengan hormat, "Tuan Muda Wade, silakan minum." Charlie tersenyum kecil, berterima kasih padanya, dan kemudian berkata, "Nona Schultz, apakah kamu tahu sesuatu meski tidak menonton TV?" "Tidak." Rosalie menghiasi rambutnya di antara pelipisnya dengan ekspresi yang tidak wajar, dan tergagap. Tadi malam sebenarnya, belum tidur nyenyak. Baru tidur pagi, lalu bangun dan berlatih. Lalu Anda datang." Charlie mengangguk dan berkata, "Saya akan tahu." Kemarin, Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang merilis pemberitaan. Mereka mengungkapkan apa yang kakek Anda Cat Van lakukan dengan pasukan bela diri Jepang. Rosalie berkata dengan sedikit kebencian di wajahnya, "Dia bukan kakekku, aku tidak punya kakek seperti dia." Charlie berkata, "Saya bisa memahami suasana hatimu dengan sangat baik." Bab 2254. Rosalie berkata dengan sedikit malu, "Maaf, Tuan Muda Wade, saya seharusnya tidak memotong pembicaraan Anda." "Silakan lanjutkan," Charlie berkata. Tetapi setelah beberapa saat, media mengetahui ayahmu Seldon terbang ke Australia. Media mengubah arah, mengatakan bahwa bukan kakekmu Cat Van yang mengkhianatimu, tetapi ayahmu Seldon.
Dikatakan bahwa dia mengkhianatimu untuk menutup mulut dan untuk mengubur selamanya rahasia bahwa kamu adalah anak haramnya. Rosalie berkata dengan wajah pucat. Ini tidak mungkin. Charlie bertanya padanya. Lalu mana yang lebih kamu percayai? Rosalie memikirkannya selama beberapa menit. Lalu berkata, Tuan Muda Wade, saya yakin Cat Van yang mengkhianati saya. Charlie menatapnya dengan penuh minat dan bertanya, oh, mengapa? Rosalie berkata dengan serius. Saya berada di sisi ayah saya selama beberapa tahun. Meskipun dia sangat kejam, dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap kerabat dekatnya. Dan dia sangat menyayangi Jamie dan Sophie. Setelah dia tahu apa sebenarnya identitasku, dia juga sangat menyayangiku. Saya tidak berpikir dia akan membunuh saya demi menyatukan saya. Jika dia benar-benar ingin bergabung, dia seharusnya tidak meninggalkanku di rumah keluarga Schultz setelah mengetahui bahwa aku adalah menantunya. Setelah itu, ia menganalisis lebih lanjut. Cat Van, bagi dunia luar, adalah seorang pengusaha sukses generasi tua yang sangat legendaris. Dia terlihat mirip dengan Li Jiacheng di Hong Kong, dengan mata yang baik dan niat yang baik. Tetapi kenyataannya, dia adalah orang yang sangat kejam. Hatinya sangat kejam. Tidak peduli siapa. Jika memiliki kepentingan, dia tidak akan melepaskannya. Bahkan cucunya sendiri pun sama. Jadi, menurutku Cat Van lebih mungkin menghancurkanku. Charlie mengangguk setuju dan berkata, saya memiliki pendapat yang sama. Meskipun saya tidak tahu ayah dan anak itu, tetapi dari urutan peristiwa dan logika di baliknya, disimpulkan bahwa dalangnya adalah Cat Van. Ada kemungkinan lebih tinggi bahwa Sheldon pergi ke Australia, menjadi target bergerak untuk membantu Cat Van menarik senjata. Dia menjadi target bergerak yang akan dibahas. Tidak bisa melawan dan tidak bisa berbicara balik. Rosalie menghela napas. Cat Van selalu memegang kekuasaan atas keluarga Schultz. Meskipun ayahnya adalah putra tertua dan calon pewaris, dia tidak memiliki hak nyata dalam keluarga Schultz. Tidak ada yang berani menentang Cat Van, tokoh kunci dalam semua aspek keluarga Schultz. Sheldon pun harus melapor pada Cat Van. Ayahku sama sekali tidak berani mengolah kekuatannya sendiri, karena Cat Van sangat sensitif terhadap masalah ini. Jika ayahnya memupuk kekuatan di bawah hidungnya, dia akan sangat marah. Bahkan mungkin akan menghilangkan kekuatan ayahku sebagai ahli perang. Jadi, tidak peduli dari aspek apapun dari masalah ini, Cat Van pasti akan muncul di balik layar. Setelah mengatakan ini, Rosalie berkata dengan ekspresi samar. Namun, apakah ayah berpartisipasi di dalamnya? Dan seberapa banyak jika dia berpartisipasi? Saya tidak tahu. Dia mungkin tidak tahu dari awal hingga akhir. Atau dia mungkin tahu, tapi tidak ada yang keberatan. Charlie bertanya padanya, apa rencanamu selanjutnya? Rosalie menjawab, saya tidak berani punya rencana apapun. Setelah Tuan Muda Wade menyelamatkanku, semuanya sesuai dengan perintah Tuan Muda Wade. Charlie mengangguk dan bertanya padanya, jika suatu hari, saya ingin Anda membantu saya berurusan dengan keluarga Schultz, apakah Anda menyetujuinya? Rosalie berkata tanpa ragu-ragu, saya siap berurusan dengan keluarga Schultz. Dari ibu saya sampai saya selalu setia melayani keluarga Schultz, dan bahkan siap berkorban untuk keluarga Schultz setiap saat. Tetapi tanpa diduga, keluarga Schultz sangat tidak berperasaan terhadap kami. Aku harus membalas dendam ini. Saat dia mengatakannya, dia menatap Charlie dan berkata dengan sedikit memohon, Tuan Muda Wade, haruskah saya menanyakan satu hal padamu? Charlie mengangguk. Katakan saja. Rosalie berkata, Tuan Wade, Anda meminta saya untuk berurusan dengan keluarga Schultz, Cat Van, dan anggota keluarga Schultz lainnya. Saya tidak keberatan, tetapi aku tidak ingin mengorbankan ayahku dan dua saudaraku. Kecuali mereka bertiga, siapapun yang bermarga Schultz adalah musuh di mataku. Bab 2255. Rosalie tidak mau menghadapi ayah kandungnya dan dua saudara tirinya. Charlie sedikit sedih sekaligus merasa agak lega. Faktanya, jika seseorang benar-benar menyerang saudara laki-laki dan perempuan dan bahkan ayah kandungnya, Charlie harus sangat waspada terhadap orang-orang seperti itu. Karena menurutnya, seburuk apapun seseorang,
ia masih memiliki rasa kemanusiaan. Jika seseorang benar-benar tidak memiliki kemanusiaan, maka bahkan jika dia menurut perkataannya hari ini, dia mungkin masih menikam pisau langsung ke jantungnya besok. Oleh karena itu, menurutnya, meskipun Rosalie telah menghancurkan seluruh keluarga Matsumoto, dia masih memiliki rasa kemanusiaan. Alasan pemusnahan adalah karena menjalankan perintah. Layaknya seorang prajurit, apapun perintah yang diberikan oleh atasannya, sebagai prajurit yang mumpuni, dia harus patuh. Kalau tidak, itu bukan prajurit yang berkualitas. Jadi Charlie tidak memiliki pendapat tentang ini. Dia berkata, kita berdua memiliki kebencian yang mendalam terhadap keluarga Schultz. Kamu membenci Cat Van, dan aku membenci Sheldon. Kamu ingin Cat Van memberi Anda penjelasan, dan aku menginginkan Sheldon memberiku penjelasan. Jadi kita berdua harus bekerja sama sebanyak mungkin dalam hubungannya dengan keluarga Schultz. Rosalie ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, Tuan Muda Wade, apakah Anda membenci ayah saya karena aliansi anti-Wade? Charlie mengangguk dan berkata dengan dingin. Saat itu, Sheldon mengangkat bendera aliansi anti-Wade yang tinggi dan mengorganisir sekelompok orang untuk menargetkan ayahnya. Meskipun aku masih belum tahu seberapa besar hubungan kematian ayahku dengan aliansi anti-Wade, tetapi hanya dengan kata-kata, aliansi anti-Wade, dia sudah menjadi musuhku. Rosalie bertanya lagi, Tuan Muda Wade, apa Anda akan membunuh ayah Anda karena aliansi anti-Wade? Charlie berdoa selama beberapa detik, dan berkata dengan tegas, jika aliansi anti-Wade yang mengorganisir Sheldon bukan pembunuh langsung orang tuaku, atau tidak terlibat langsung dalam pembunuhan orang tuaku, aku tidak akan membunuh Sheldon. Aku akan memberinya hukuman yang masuk akal berdasarkan kejahatan yang sebenarnya dia lakukan. Berbicara tentang ini, ekspresi Charlie memancarkan kedinginan, dan dia berkata dengan tegas, namun, jika dia memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan atas kematian orang tuaku, maka aku pasti akan mengambil nyawanya dan memenggal kepalanya untuk memberi penghormatan kepada orang tuaku yang meninggal secara tragis. Rosalie sedikit mengangguk, meskipun dia tidak mau 10.000 kali bahwa suatu hari Charlie akan bertemu ayah kandungnya. Tetapi dia juga sangat memahami bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan masalah ini, dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya. Charlie jauh lebih kuat dari dirinya sendiri, dan bahkan hidupnya sendiri diselamatkan oleh Charlie. Dia tidak memiliki hak untuk campur tangan dan mengganggu keputusan apapun yang dia buat untuk membalas dendam kepada orang tuanya. Karena itu, dia hanya bisa berdoa dalam hati, berdoa agar ayahnya, Sheldon, bukan pelaku pembunuhan orang tuanya, Charlie. Jika tidak, dengan kekuatan Charlie, akan mudah untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, Rosalie menatap Charlie, melingkari lagi, dan bertanya, Tuan Wade, kapan aku bisa menghubungi ibumu? Charlie berkata, belum, tunggu saja. Alasan utamanya adalah identitas dirimu saat ini sangat sensitif. Berita tentangmu berdengung di seluruh Asia, dan pemerintah Jepang ingin menangkapmu dan menghukummu. Jika informasimu masih tersebar, aku tidak bisa menahanmu. Setelah itu, Charlie berkata lagi, saya sarankan kamu menunggu sedikit lebih lama. Ketika waktunya tepat, aku akan mengizinkanmu menghubungi ibumu. Rosalie mengangguk ringan dan berkata dengan hormat, baiklah, Tuan Muda Wade, saya akan mengikuti instruksi Anda. Charlie terkejut dan berkata, kamu istirahat saja di sini dengan baik. Rosalie pun menjawab, baiklah, Tuan Muda Wade. Charlie mengingat sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, omong-omong, ketika saya masuk baru-baru ini, sepertinya Anda sedang berlatih. Rosalie ingat bahwa dia hanya mengenakan atasan bra olahraga dan celana pendek olahraga. Dia mengangguk malu-malu dan berkata, Tuan Muda Wade, saya biasanya berlatih Qigong setiap hari. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu master seni bela diri. Apa yang biasanya kamu latih? Rosalie menjawab dengan jujur, saya berlatih Xing Yi Quan yang diturunkan dari leluhur keluarga Harker setiap pagi. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, Xing Yi Quan, apakah kungfu ini unik dari keluarga Harker?
Itu tidak masuk hitungan. Rosalie menjawab dengan jujur. Sebenarnya, Xing Yiquan adalah tinju tenaga dalam. Dan tinju tenaga bukanlah sesuatu yang unik dari keluarga Harker. Karena nenek moyang keluarga Wade memiliki warisan seni bela diri, Charlie belajar Wing Chun dengan ayahnya di keluarga Wade ketika dia masih kecil. Bab 2256. Namun, Wing Chun hanyalah seperangkat teknik tinju dan teknik tinju yang relatif umum, bukan tinju internal. Secara perbandingan, peringkat Neijia Quan umumnya lebih tinggi dari tinju biasa. Karena tinju biasa sebenarnya adalah keterampilan bertarung. Apakah itu Wing Chun di Cina, karate di Jepang, atau taekwondo di Korea, semuanya adalah keterampilan bertarung. Tetapi orang-orang yang menciptakan keterampilan ini memiliki cara yang berbeda dalam memandang masalah. Jadi keterampilan bertarung yang dibuat juga berbeda. Timah tenaga internal yang berbeda. Latihan utama Neiji Quan bukanlah keterampilan fisik, tetapi pengembangan keterampilan internal. Apa yang disebut Ki tenggelam ke dalam dantian mengacu pada kekuatan batin dari latihan kekuatan batin. Sebaliknya, Neijia Quan jauh lebih maju daripada tinju biasa, dan kekuatan keseluruhannya juga lebih kuat. Justru karena dia telah berlatih Neijia Quan sepanjang tahun, keterampilan Rosalie melampaui sebagian besar rekan-rekannya dan menjadi pemimpin di sekte keluarga Harker. Namun, seluruh rangkaian Xing Yiquan yang dia latih benar-benar berjarak 180.000 juta dari buku apokaliptik milik Charlie. Charlie ingin menyebutkannya sedikit. Jadi dia berkata, "Nona Schultz, saya ingin memeriksa denyut nadimu. Apakah itu nyaman?" Rosalie berkata tanpa ragu. "Tentu saja, Tuan Muda Wade, silakan." Setelah itu, dia menyerahkan tangan kanannya kepada Charlie. Perut jari Charlie dengan lembut menyentuh gerbang nadi Rosalie, dan sedikit energi spiritual melewati gerbang nadi dan memasuki tubuh Rosalie. Setelah aura mengembara di tubuh Rosalie, Charlie baru mengetahui bahwa 8 meridian di tubuh Rosalie hanya membuka meridian kedua Ren dan Du. Meridian Ren dan Du sebenarnya adalah nama kolektif dari Ren Meridian dan Du Meridian. Aliran Ren dan Du adalah bagian dari 8 meridian luar biasa. Ada 8 meridian luar biasa pada tubuh, yaitu Ren, Du, Chong, Dai, Yin Qiao, Yang Qiao, Yin Wei dan Yang Wei. Semua itu disebut 8 meridian luar biasa terutama karena, bagi sebagian besar orang, 8 meridian ini secara alami tidak dapat diakses. Seni bela diri internal tradisional Tiongkok dan metode pelatihan Tao adalah tentang berlatih Qi. Qi ini, yang disimpan dalam tubuh dan tenggelam dalam dantian, harus melewati 8 meridian luar biasa saat beroperasi. Oleh karena itu, apakah 8 meridian luar biasa terhubung atau tidak, dan berapa banyak yang terhubung, secara langsung terkait dengan kekuatan seseorang. Terus terang, jika seseorang adalah mesin pembakaran internal, gas di dantian adalah bahan bakar ketika mesin pembakaran internal berjalan. Dan 8 meridian luar biasa adalah 8 pipa yang memasok minyak ke mesin pembakaran internal. Jika ke-8 saluran tidak terbuka, maka orang ini hanyalah orang biasa. Jika 1 atau 2 dari 8 saluran ini terhubung, kekuatan orang tersebut dapat meningkat banyak. Jika seseorang dapat melewati 8 saluran, maka dia akan mencapai puncak pelatihan kekuatan batin. Saat ini, Rosalie hanya membuka saluran kedua Ren dan Du, dan masih ada 6 saluran yang tersisa. Jika dia dapat membuka saluran lain, kekuatannya dapat dilipat ganda. Sangat disayangkan bahwa tidak mungkin untuk membuka 8 meridian luar biasa dengan latihan Neijia tradisional. Berlatih tinju Xingyi dari keluarga Harker, selama ratusan tahun, hanya satu leluhur dari keluarga Harker yang berhasil membuka 4 dari 8 meridian yang luar biasa. Lebih jauh lagi, yang terbaik hanya berhasil membuka 3 saluran. Dalam keluarga Harker saat ini, hanya kakek Rosalie, Holden yang dapat melewati 3 meridian. Dalam 40 tahun sejak ia membuka 3 meridian, keluarga Harker tidak pernah memiliki orang kedua. Pada kenyataannya, semuanya hanya bisa melewati satu umur kehidupan. Bab 2257. Rosalie baru berusia 20-an tahun ini, dan dia telah membuka 2 pembuluh darah Ren dan Du.
Ini sudah menjadi eksistensi terbaik di antara orang-orang muda dari keluarga Ren dan beberapa keluarga seni bela diri besar lainnya. Dan Rosalie tidak berani berharap bisa melewati meridian ketiga. Keinginan terbesarnya saat ini adalah berusaha membuat jalur kedua saluran Ren dan Du lebih lancar. Sebab, ukuran ahli bela diri dalam keluarga memiliki banyak dimensi. Jumlah 8 meridian luar biasa hanyalah salah satunya. Yang kedua adalah untuk melihat meridian siapa yang lebih terbuka. Sama seperti Rosalie, dia membuka saluran Ren pada usia 15 tahun dan saluran Du pada usia 20 tahun. Menurut standar penilaian orang-orang dalam seni bela diri, arus 8 meridian luar biasa dibagi menjadi 10% dari 1 hingga 10. Rosalie pertama kali membuka saluran Ren, arus Ren-nya telah mencapai 40%. Akan tetapi, tak lama kemudian saluran dunia terbuka, dan arus sungai dunia belum menembus 20%. Setelah mengetahui tentang pengkhianatan Rosalie, Charlie tidak bisa menahan perasaan sedikit pun secara emosional. Jika tidak memiliki buku apokaliptik dan hanya mengandalkan tinju Wing Chun yang dia pelajari ketika masih muda, jangankan saluran Du, bahkan pembuluh darah Ren, tidak mungkin dia lewati. Jika demikian, di depan Rosalie, dia akan menjadi seorang pemula. Tetapi Charlie memperoleh buku apokaliptik dan menguasai penggunaan energi spiritual, dan melengkapinya dengan banyak pil penyembuhan untuk meningkatkan kekuatannya. Kekuatannya saat ini tidak hanya bisa menghancurkan seniman bela diri yang membuka 2 pembuluh darah Ren dan Du, bahkan seorang master seni bela diri yang telah membuka ke-8 pembuluh darah juga tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dibandingkan dengan kekuatan batin, energi spiritual hanyalah pukulan pengurangan dimensi yang berputar. Ini seperti keunggulan mutlak senjata panas dibandingkan senjata dingin. Charlie ingin sedikit membantu Rosalie. Dia menggunakan sinar aura itu untuk secara langsung meningkatkan kesehatan Rosalie dari 40% menjadi 100%. Pada saat ini, Rosalie merasakan dengan jelas perbedaannya. Perasaan ini sangat jelas baginya. Sebelumnya, seolah-olah dia menderita pilek parah, hidungnya tersumbat, dan sangat sulit bernapas. Tetapi sekarang, napasnya menjadi sangat halus dalam sekejap. Rasanya seperti sehari dan sehari dibandingkan sebelumnya. Dia menatap Charlie dengan kaget, dan berkata, "Kamu, Tuan Muda Wade, apa yang kamu lakukan padaku? Mengapa Renmaiku langsung terhubung?" Charlie tersenyum ringan dan berkata, "Menurutku Renmaimu tidak cukup baik, jadi aku membantumu." "Apa?" Rosalie merasa ngeri seperti disambar petir. Sebagai orang yang telah berlatih seni bela diri selama lebih dari 10 tahun, ia sangat menyadari pentingnya meridian Antartika. Orang-orang dalam seni bela diri paling memperhatikan jumlah meridian yang terbuka, dan mereka sudah halus. Keduanya horizontal dan vertikal, dan keduanya sangat diperlukan. Karena meridian Ren adalah meridian pertama dari 8 meridian luar biasa, dan juga merupakan dasar seni bela diri. Apakah 7 meridian dapat dibuka atau tidak? Dan sejauh mana? Hampir sepenuhnya tergantung pada seberapa kuat fondasi meridian Ren. Oleh karena itu, dia selalu berharap aliran Renmai dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan jika itu hanya meningkat dari 40% menjadi 50%, itu sudah kemajuan yang luar biasa. Rosalie tidak pernah dapat membayangkan bahwa Charlie hanya memerlukan waktu yang singkat untuk memeriksa denyut nadinya, dan diam-diam meningkatkan laju denyut nadinya dari 40% menjadi 100%. Bagi orang-orang yang berkecimpung dalam seni bela diri, jika sebuah meridian dapat mencapai 100% tanpa terhalang, berarti meridian ini telah sempurna. Penyelesaian meridian di bidang seni bela diri adalah ranah yang hanya ada dalam legenda. Menurut catatan silsilah, bahkan leluhur keluarga Harker yang membuka 4 meridian, meridian Ren-nya tidak dapat disempurnakan. Paling bagus hanya mencapai ranah 80%. Sekarang, Charlie membantu Rosalie meningkatkan Renmai-nya menjadi 100%. Ini membantu mengulangi dasar seni bela diri. Bab 2258. Ini akan menjadikan kekuatannya mesti lebih maju, juga membuat jalur seni bela dirinya di masa depan lebih mulus. Dengan Ren yang sempurna sebagai fondasinya,
perjalanan seni bela dirinya di masa depan akan berkurang setengah usaha. Rosalie sangat bersemangat, dan pada saat yang sama, dia juga terkejut. Tuan Muda Wade hanya memeriksa denyut nadinya dengan santai, dan dia dapat memberikan peningkatan besar pada pelatihan saya, seberapa kuat dia. Keberhasilan Ren yang sempurna setara dengan mengambil dasar seni bela diri secara ekstrim. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan dalam hidup saya. Ini adalah pencapaian yang sangat sulit untuk dicapai oleh semua orang seni bela diri dalam hidup mereka. Namun, di tangan Tuan Muda Wade, itu hanya menggerakkan jari. Ini seperti mengubah batu menjadi emas. Namun, kekuatan supernatural semacam ini, di mulut Tuan Muda Wade, hanya masalah kenyamanan. Seberapa kuat Tuan Muda Wade bisa mencapai level luar biasa? Sepertinya pengetahuan saya tentang Tuan Muda Wade masih jauh dari cukup. Sebelumnya, saya pikir dia sedikit lebih kuat. Tetapi hari ini saya mengetahui bahwa kekuatannya jauh lebih dari itu. Bahkan, itu jauh di luar jangkauan yang dapat saya bayangkan. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih beruntung bisa berkenalan dengan Charlie. Meskipun paruh pertama kenalannya tidak menyenangkan, sejak Charlie menyelamatkannya sampai sekarang, pria ini telah menyumbangkan pandangannya dunia dengan tindakan praktis. Jika bukan karena mengenal Charlie, tidak mungkin baginya untuk memiliki keberuntungan yang begitu baik. Seketika, dia berlutut dan tersedak oleh emosinya. Tuan Muda Wade, kebaikan dan keramahan Anda tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih, rasa terima kasih saya. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung membungkuk dan bersujud. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya usaha kecil. Kamu tidak harus memberikan hadiah besar ini. Rosalie berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda Wade, ini keberuntungan yang Anda berikan kepada saya. Banyak orang dalam seni bela diri tidak dapat mencapainya dalam pekerjaan keras seumur hidup. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan sebesar ini. Charlie tersenyum kecil, luangkan waktu untuk meningkatkan arus lalu lintas Dungu. Lalu berusaha keras membuka saluran Chong. Inilah hal terpenting bagimu saat ini. Selama berdiam diri di hotel, Anda harus berlatih keras. Rosalie berkata, baiklah Tuan Muda Wade, aku akan berusaha sekuat tenaga dan berusaha untuk tidak mengecewakanmu. Charlie mengangguk, berdiri dan berkata, oke, kamu bisa terus berlatih. Aku akan pergi. Rosalie bertanya tanpa sadar, Tuan Muda Wade, apakah Anda akan pergi sekarang? Charlie tercengang, dan berkata dengan santai, saya harus pergi membeli sayuran dan pulang untuk memasak. Kalau terlalu lama di sini, aku akan hentikan makan siang istriku. Rosalie sangat terkejut, dia juga penuh dengan kekecewaan. Dia bertanya dan bertanya, Tuan Muda Wade, Anda sudah menikah? Charlie mengangguk, sudah 4 tahun menikah. Rosalie berkata dengan kaget, keluarga Wade juga merupakan keluarga terbesar kedua di negara ini. Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang pernikahan putra keluarga Wade? Charlie menertawakan dirinya sendiri. Saya, putra keluarga Wade yang hidup sendiri selama 19 tahun. Keluarga Wade baru menemukan saya setahun yang lalu. Saya seorang menantu di sini. Apa? Rosalie merasa bahwa yang ketiga benar-benar ditumbangkan oleh Charlie lagi. Saya mendengar orang berbicara tentang hilangnya putra Curtis di Eastcliff. Namun, saya tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Muda Wade bisa menjadi menantu di Aurus Hill. Tidak perlu menyebut dirinya keturunan keluarga Wade, dan satu-satunya putra Curtis yang terkenal. Dengan kehebatannya dalam seni bela diri sudah cukup untuk membuat semua orang seni bela diri berduyun-duyun datang kepadanya. Seorang master seni bela diri biasanya sangat dihormati oleh keluarga besar. Jika master top dengan kekuatan gaib yang hebat seperti Tuan Wade mau memulai sebuah sekte, master seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya pasti akan mematahkan kepala mereka dan memujanya. Jadi, selama dia mau, dia bisa menjadi objek kekaguman kapan saja. Mengapa pria dengan kemampuan luar biasa seperti dia mau menjadi menantu di Aurus Hill? Bab 2259. Tepat ketika Rosalie sangat gembira dengan keberuntungan yang diberikan Charlie padanya, dan pada saat yang sama kagum pada status Charlie sebagai menantu, Charlie berkata dengan acuh tak acuh,
Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Ishak akan membantumu. Aku pergi dulu. Rosalie berkata cepat. Tuan Muda Wade, aku akan mengantarmu keluar. Rosalie mengantar Charlie ke pintu. Dan Charlie berkata, tetap di sini. Rosalie mengangguk hormat, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan penuh terima kasih. Tuan Muda Wade, terima kasih. Charlie tersenyum kecil. Tidak perlu berterima kasih. Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan. Rosalie menatap punggung Charlie keluar dari area administrasi, dan merasakan rasa kehilangan di hatinya. Setelah menutup pintu, dia tanpa sadar bergumam, Tuan Muda Wade memang orang dengan kekuatan gaib yang hebat. Ibu dan kakekku telah membimbingku untuk tenggelam selama bertahun-tahun. Mereka tidak pernah memberi saya keberuntungan yang begitu baik, membuat saluran rennya lebih maju. Namun bagi Tuan Muda Wade, semuanya tampaknya benar-benar mudah. Dengan bantuan Tuan Muda Wade, saya bisa mencapai keadaan seperti ini. Memikirkan hal ini, Rosalie berlinang air mata. Keluarga Harker semuanya idiot. Seni bela diri adalah seni bela diri terbesar dalam hidup. Harapan terbesar kakek Rosalie adalah untuk suatu hari membuka 4 meridian dan menghidupkan kembali keluarga Harker. Sangat disayangkan bahwa dia sekarang sudah berusia orang tua, dan dia masih belum dapat menemukan cara untuk membuat terobosan. Dengan bertambahnya usia, kekuatannya telah menurun agak tak terkendali, dan tidak ada harapan untuk menerobos. Awalnya, Ibu Rosalie, Yasita, adalah keturunan paling potensial dari keluarga Harker. Pada usia muda, ia hampir menembus meridian ketiga. Pada saat itu, kakeknya menyimpulkan bahwa Yasita pasti akan mencapai pergantian dalam waktu 5 tahun. Menjadi orang pertama dalam keluarga Harker yang menembus 3 meridian sebelum usia 30 dalam 100 tahun terakhir. Namun sayangnya, pada tahap paling kritis, dia terluka parah untuk menyelamatkan Sheldon. Dan yang paling serius adalah dia mematahkan lengannya untuk Sheldon. Dalam novel seni bela diri, seringkali ada pahlawan satu tangan, seperti Dewa Satu Tangan Ni Changping, dan pahlawan condor yang Guo. Namun demikian, dalam kehidupan nyata seni bela diri tidak seperti dalam novel. Master sejati dengan tenaga internal tidak memiliki kemampuan terbang di atas atap dan melawan banteng di udara. Mereka mengandalkan kultivasi eksternal dan internal dengan tekun. Tidak peduli bagaimana kekuatan internal para ahli bela diri dipraktikkan. Transformasi nyata menjadi musuh yang mematikan bergantung pada anggota badan. Jika salah satu anggota badan hilang, kekuatan seperempatnya akan langsung rusak. Ini terjadi karena tidak ada koordinasi. Selain itu, jika seseorang kehilangan satu lengan, kemampuan lengan lainnya juga akan sangat berkurang karena kurangnya koordinasi. Oleh karena itu, meskipun Yasita adalah seorang jenius dalam seni bela diri, bakatnya tidak pernah mampu menutupi kekurangan fisiknya. Sehingga kekuatannya tidak memiliki ruang untuk perbaikan selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa harapan revitalisasi seluruh keluarga Harker ditanamkan pada Rosalie. Meskipun nama keluarganya adalah Schultz, keluarga Harker tidak pernah dianggap sebagai orang luar. Dia adalah darah daging dari keluarga Harker, dibesarkan di keluarga Harker sejak dia masih kecil. Dia berlatih Singikuan dari keluarga Harker, jadi dia adalah pewaris keluarga Harker. Ketika Yasita melahirkan Rosalie pada bulan Oktober, pikiran pertama Holden, kepala keluarga Harker, adalah bahwa anak itu akan lahir dengan nama keluarga Harker. Bagaimanapun, dia adalah putri bukan Sheldon, dan keluarga Harker tidak akan memberitahu Sheldon tentang hal itu. Jadi wajar saja baginya untuk dinamai Harker. Namun, Yasita meyakinkan bahwa nama keluarganya adalah Schultz. Alasannya adalah karena perasaan Yasita terhadap Sheldon. Dia merasa bahwa bahkan jika dia melahirkan anak Sheldon dengan tenang, dia tidak akan memberitahu Sheldon. Untuk menghormati Sheldon, dia masih menginginkan anak itu mengambil nama keluarganya Schultz. Ayah Yasita, Holden, tidak bisa mengalahkannya dan hanya bisa berkompromi. Namun, Holden juga mengajukan permintaan. Rosalie mungkin tidak memiliki nama keluarga Harker, tetapi jika dia melahirkan anak laki-laki di masa depan, dia harus memiliki nama keluarga Harker.
Bab 2260. Yashita setuju. Dia merasa bahwa di masa depan, Rosalie harus memiliki seorang anak. Bagaimanapun, keluarga Harker bukanlah keluarga biasa. Tidak akan sulit untuk memiliki seorang menantu laki-laki. Dapat dilihat dari hal-hal ini bahwa keluarga Harker sangat mementingkan Rosalie. Tidak sulit untuk menjelaskan mengapa Rosalie juga ingin membuat keluarga Harker muncul kembali dalam seni bela diri. Terlebih lagi kejatuhan keluarga Schultz kali ini membuat Rosalie kehilangan semua kepercayaan dan kasih sayang terhadap keluarga Schultz. Dia sudah membuat rencana di dalam hatinya. Ketika kekacauan masalah ini berlalu, dan ketika dia bisa kembali ke keluarga Harker, dia akan segera mengubah nama belakangnya menjadi Harker. Dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Harker bersinar kembali. Pada saat yang sama, dia juga berencana membujuk kakeknya untuk membuat seluruh keluarga Harker setia kepada Charlie. Untuk membalas budi besar ini, dan juga untuk memiliki masa depan yang lebih baik bagi keluarga Harker. Saat ini, Charlie meninggalkan area administrasi hotel, dan Isaac sedang menunggu di pintu. Melihat Charlie datang, dia bergegas maju dan berkata dengan hormat, "Tuan, bagaimana Anda berbicara dengan Nona Schultz?" Charlie berkata dengan ringan, "Tidak buruk. Dia masih harus tinggal di hotel ini. Anda membantu saya merawatnya dan lainnya. Ingat poin yang saya katakan sebelumnya. Jangan biarkan mereka berkomunikasi dengan dunia luar. Hanya mengizinkan mereka menonton TV dan hanya menjawab panggilan dari staf layanan." Isaac mengangguk dan berkata, "Anda dapat yakin, Tuan Muda, saya akan mengaturnya." Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan kotak persegi panjang kepada Charlie dan berkata, "Tuan, ini ponsel baru yang Anda minta untuk saya beli." Sebelum Charlie memasuki kamar Rosalie, dia meminta Isaac untuk mengatur seseorang yang membeli ponsel baru. Isaac meminta anak buahnya membeli iPhone kelas atas terbaru. Alasan Charlie meminta Isaac meminta seseorang membeli ponsel terutama dia akan memberikan ponsel ini kepada Wendy. Saat dia kembali, dia akan mampir ke Pearl River Point, tempat Wendy bekerja. Charlie juga mengirim sejumlah uang ke WeChat atau akun Alipay-nya, sehingga kehidupan Wendy di masa depannya tidak terlalu memalukan. Ini adalah standar perilakunya yang konsisten. Orang menghormatinya dengan 1 kaki, dan dia akan menghormati orang tersebut dengan 10 kaki. Wendy sebelumnya memandang rendah dirinya selama bertahun-tahun. Charlie juga tidak pernah mengasihani dan berhati-hati terhadap kelembutannya sebelumnya. Tetapi sekarang karena dia dengan tulus mengakui kesalahannya dan dengan tulus memanggil kakak iparnya, dia harus menghargainya. Jika Wendy mau menghormatinya dan mematuhinya, dia akan memberi Wendy keuntungan. Ini adalah kualitas kunci untuk menjadi orang yang unggul. Dan mereka yang menghormati dirinya sendiri, menaati dirinya sendiri, dan dia tidak mau memberi bantuan apapun, pada dasarnya orang itu akan sulit untuk mencapai kesuksesan sejati. Beberapa bos, bahkan jika mereka memiliki ribuan properti, tidak dapat menghindari sepatah kata pun. Meskipun kerabat, teman, dan staf di bawahnya menghormatinya dan bekerja keras untuknya, dia tetap enggan memberikan manfaat yang layak diterima pihak lain. Ada juga beberapa bos yang suka melakukan hal-hal seperti menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Orang seperti itu cepat atau lambat akan kehilangan dukungan dari semua orang dan bantuan kepercayaan orang-orangnya, dan akan menjadi orang yang kesepian. Begitu tersesat, mereka akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menjadi orang yang unggul. Pengusaha terkenal yang telah benar-benar tumbuh besar, tanpa kecuali, semuanya mengikuti aturan ikuti saya dan kalian akan makmur. Hanya dengan cara ini Anda dapat memperoleh dukungan dari orang lain dan membuat karir semakin tinggi. Ini adalah inti dari kata-kata ikuti aku dan kalian akan sejahtera. Pada saat ini, Charlie mengambil ponselnya dan berkata kepada Isaac, "Oke, Isaac, aku pergi." Isaac berharap, "Tuan Muda, aku akan mengantarmu." Charlie berkata dengan ringan, "Tidak perlu. Kamu hanya melakukan pekerjaanmu. Jangan khawatirkan aku." Isaac berkata sambil tersenyum. "Omong-omong, kebetulan saya juga mau turun." Charlie mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati.
Sampai jumpa di novel selanjutnya.